hikmahnya dia tauhidnya hakiki, terbebas dari kemunafikan, terbebas dari kesyirikan. Kenapa? Karena Allahu Ahad, Allah itu Esa. Jadi kita murni tauhid kita, makin mantap iman kita, insya Allah. Kemudian ciri hikmah, ikhlas, masuk surga dan selamat dari neraka. Orang ikhlas itu pasti masuk surga. Ada orang bu amalnya banyak, tapi ada di neraka, kan aneh. Ini hadis sahih bu, diceritakan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, ada 3 orang amal di dunia hebat, tapi ketiga-tiganya neraka. Orang ini protes, ya Allah ya Rabbana, saya ini di dunia ini ya zakat saya keluarkan, infak apalagi sedekah, nyantuni yatim, janda-janda tua saya santuni, janda-janda muda. Ya baik. Ya, wakaf, amal jariah, sedekah, semuanya lah. Tapi kenapa saya di neraka? Apa kata Allah dalam hadis ini? Kadzabta, kau bohong, kau dusta. Yang kamu lakukan bukan karena aku, bukan karena Allah, tapi ingin disebut dermawan. Tempatmu ya di sini, bukan di surga. Nauzubillahi min. Hebat banget amalnya tapi di neraka karena bukan karena Allah. Yang kedua, wah orang alim nih, ustaz, kiai ajengan, ustazah, habib, wah ceramah di mana-mana, dakwah di mana, ilmunya luar biasa, bukunya pun banyak, tulisannya banyak. Ya, dia di neraka, dia protes, ya Allah, saya ini di dunia ceramah, dakwah kemana-mana, ilmu saya bahkan saya bukukan, bukunya pun disebarkan kemana-mana, tapi kenapa saya di neraka? Apa kata Allah dalam hadis tadi? Kadzabta, kau bohong, kau dusta. Kau lakukan bukan karena aku, kata Allah, tapi ingin disebut alim, disebut hafiz, disebut orang hebat, orang pinter, orang kagum padamu, orang pada cium tangan. Wah, bukan karena aku, tempatmu ya di sini neraka. Nauzubillahi min. Yang ketiga, ini hebat lagi nih bu, membela agama Allah, dia perang, dia pertaruhkan harta nyawanya yang satu-satunya, dia mati di medan perang, tapi di neraka. Ya Allah, saya membela agamamu, saya pertaruhkan harta saya, bahkan nyawa saya satu-satunya, saya mati membela agamamu, tapi kenapa saya di neraka? Apa kata Allah? Kadzabta, kau dusta, kau bohong. Yang kamu lakukan bukan karena aku, tapi ingin disebut pahlawan. Nauzubillahi min. 3 tadi hebat perbuatannya, tapi kenapa di neraka? Karena nggak ikhlas, bukan karena Allah ingin disebut dermawan, bukan karena Allah ingin disebut alim, bukan karena Allah ingin disebut orang yang syuhada, pahlawan. Itulah 3 orang tadi mewakili perbuatan yang banyak, bukan karena Allah, tempatnya di neraka. Nauzubillah. Orang yang ikhlas, hikmah manfaatnya masuk surga dan selamat dari neraka. Lalu yang ketiga, diterima amalnya, bahkan bukan dilipat gandakan amalnya, pahalanya berlipat ganda. Ya, ada bu orang beramal seperti orang ketakutan dari dari neraka. Ya, kenapa ente mau sholat? Gua takut masuk neraka kalau nggak sholat. Boleh nggak? Boleh. Itu tingkatan rendah. Ada lagi tingkatan orang beribadah ingin dapat pahala. Pahala segini. Dia beribadah ingin dapat itu. Itu juga masih rendah. Ya, itu ibadah pedagang namanya. Kalau tadi ibadah budak, ibadah orang takut neraka. Ibadah pedagang, ibadah ingin untung-untungan. Siapa orang yang hebat? Orang yang diterima amalnya dan amalnya dilipat gandakan pahalanya. Dia ibadah bukan karena takut neraka, dia ibadah bukan karena ingin pahala, tapi ingin ridho Allah. Itulah ikhlas. Makanya doanya yang kita diajarkan oleh Rasulullah setiap bulan Ramadan apa? Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min. Ya Allah, kami ingin ridho-Mu dan surga-Mu, dan jauhilah kami dari murka-Mu dan
nerakamu. Kita ingin itu Allah. Orang yang ikhlas amalnya pasti diterima, sholatnya pasti diterima, puasanya pasti diterima, zakat, infak, sedekah, haji, umrohnya pasti diterima. Coba lihatlah ibadah haji yang puncaknya ibadah, kalimat yang pertama bukan haji dulu, kalimat apa dulu? Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi. Kenapa itu? Mengajarkan kita karena Allah. Sebab ada orang habis haji, gelar haji yang gak disebut ngambek. Auzubillahimin. Gua kan udah haji, masa gua gak disebut haji gua? Ya Allah. Auzubillahimin. Nah ini katanya haji yang mahal, ya Allah. Padahal kalimatnya walillahi, karena Allah kita melaksanakan, bukan karena gelar ya Bu ya. Bukan karena gelar. Gelar aja di Indonesia doang tuh, di selain orang nggak ada. Nggak ada ya. Tuh, yang berikutnya hikmah ikhlas, diampuni dosanya. Dosanya semua diampuni selain kesyirikan. Kalau syirik itu harus apa? Harus taubat. Kemudian apa? Merasakan manisnya ubudiyah, penghambaan diri kepada Allah. Orang yang ikhlas itu manis ibadah, hamba kepada Allah Subhanahu. Yang berikutnya hikmah ikhlas, meraih syafaat Nabi Muhammad SAW di akhirat nanti. Kemudian terbebas dari berbagai kesulitan pada hari tersebut. Maksudnya nanti di akhirat, kiamat, di padang mahsyar, kesulitannya dia nggak akan dapat karena semuanya kemudahan-kemudahan. Apalagi merasakan kebahagiaan. Orang ikhlas itu bahagia. Kalau orang ada tujuan-tujuan yang lain selain Allah, nggak bahagia hidupnya. Beramal karena orang nggak bahagia, tapi beramal karena Allah pasti bahagia. Terbebas dari segala bentuk penghambaan diri kepada Allah, diterima dan dicintai umat. Orang yang ikhlas itu pasti diterima dan dicintai oleh manusia. Dicintai, semua manusia cinta kepadanya. Kenapa? Karena dia ikhlas. Hatinya menjadi bersih dari berbagai penyakit seperti dengki dan takabur. Orang ikhlas itu hilang tuh penyakit hasud. Hasud, dengki itu senang melihat orang yang susah, susah melihat orang lain. Takabur itu sombong. Sebagai salah satu kontribusi bagi kejayaan umat Islam. Jadi orang ikhlas itu ya, umat Islam itu jaya. Kemudian diangkat derajat nanti di akhirat. Allah angkat derajat orang-orang yang ikhlas. Kemudian sebab bertambah hidayah petunjuk dari Allah. Jadi Allah berikan terus hidayah petunjuknya. Kemudian malaikat cinta kepada orang ikhlas. Malaikat itu cinta. Malaikat mendoakannya. Kalau dia berdoa, diaminkan oleh para malaikat. Hatinya tenang, bahagia. Ini orang yang ikhlas. Lalu sekarang penyakit ikhlas. Pertama, riya. Apa itu riya? Secara bahasa ruqyah, menampakkan, itu memperlihatkan suatu amal kebaikan kepada sesama manusia. Secara istilah, riya itu adalah melakukan ibadah dengan niat agar ingin dipuji manusia dan bukan berniat beribadah kepada Allah Subhanahu. Inilah penyakit ikhlas, hati-hati Bu. Jadi ada penyakitnya ikhlas itu riya. Riya ingin dilihat karena suami, ya, karena istri, karena tetangga, karena guru, karena teman, karena makhluk. Nah, ya itu hati-hati nih riya nih, masya Allah. Makanya dalam surah Al-Maun, fawailul lil musalli alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'una. Celaka orang yang sholat. Siapa? Sholatnya sahun dan sholatnya riya, pamer namanya. Jadi ibadah itu niatnya ingin dipuji manusia. Kalau sholat sendiri dia baca kulhu sama inna atoina. Ya, karena ada suami dibacanya al-kafiru. Karena suami al-kafirun yang dibaca enggak selesai setengah jam. Wala antum abiduna ma'abud wala ana abidu ma'abatum wala antum abiduna ma'abud wala ana abidu ma'abatum wala antum abiduna ma'abud wala ana abidu ma'abatum. Keder enggak selesai. Lakum dinukum
Waladhdallin. Ya, itu riya atau ibadah ingin dilihat. Makanya mau kena. Kalau Idul Fitri paling bagus baru sengaja mereknya ditaruh di belakang supaya orang lihat. Ya, harganya pun masih ada tercantol bandrolnya. Tapi kalau sholat sendiri itu mau kena udah 3 bulan gak dicuci-cuci. Ada yang begitu ada? Auzubillah. Nauzubillah ini. Kalau kondangan, menor, wangi, minyak wangi semprot sini semprot. Ya Allah, ini menor. Wah, makanya cantik banget tadi. Dia dapat suami. Daster, ya Allah, utang itu sama peniti lagi. Ya Allah, Allahu Akbar. Bau sayur asam, bau ikan asin, bau macam-macam itu. Ya Allah, suami mau berangkat kerja, ya Allah, istriku kok begini amat. Ya, itu namanya riya, ya Bu ya. Di hadapan suami harusnya lebih wangi lagi. Yang kedua penyakit ikhlas, sum'ah. Apa sum'ah ini? Secara bahasa sam'ah, memperdengarkan. Sam'atan nasa bi amali. Seorang menampakkan amalan kepada manusia yang sebelum nggak tahu. Orang nggak tahu, tapi dia ingin orang supaya tahu. Orang tuh nggak tahu dia bersedekah, tapi akhirnya orang supaya tahu itu gimana. Itu sum'ah namanya. Sikap seorang muslim yang membicarakan atau memberitahukan amal solehnya yang sebelumnya tidak diketahui atau tersembunyi kepada manusia lain agar dia mendapatkan kedudukan dan atau pengaruh dari mereka atau mengharapkan keuntungan materi. Jadi bukan karena Allah akhirnya. Orang nggak tahu dia sedekah, dia ngomong itu kan yang sedekah 1 juta tuh gua itu yang ngasih. Tuh akhirnya diomongin. Padahal di situ catat, ibu ini 100.000, ibu ini 200.000, hamba Allah 1 juta. Orang nggak tahu tuh hamba itu siapa. Ngomong sama teman-temannya, itu kan hamba Allah pun gua itu. Itu namanya sum'ah tuh. Orang awalnya nggak tahu, tapi ketika dia ngomong, orang tahu, itulah sum'ah namanya. Penyakit ikhlas yang kedua. Penyakit ikhlas yang ketiga, ujub. Ujub secara bahasa bangga diri, kagum pada diri sendiri. Mengagumi diri sendiri yaitu ketika dia merasa bahwa diri kita memiliki kelebihan tertentu yang tidak dimiliki orang lain. Secara istilah menurut Ibnu Mubaraj, perasaan ujub adalah ketika engkau merasa bahwa diri memiliki kelebihan tertentu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Sifat merasa diri serba berkecupan dan berbangga di atas nikmat yang ada dan lupa jika kelak akan sirna. Jadi bangga, merasa paling soleh, merasa paling soleha, merasa paling pinter. Nauzubillahi min ujub tuh. Nggak ada di jamaah Majelis Ta'lim Al-Qur'an kayak gua gitu. Lalu 3 tingkatan ikhlas. Nah kita ini termasuk tingkatan yang mana nih? Pertama abidin, kedua muhibbin, ketiga arifin. Abidin itu adalah ahli ibadah, beramal karena Allah dan mengharap pahala yang dijanjikan dan menghindari siksaan Allah. Ikhlas abidin menisbatkan amal perbuatan kepada dirinya dan meyakini ibadah itulah yang menghasilkan manfaat. Gitu. Jadi beramal kepada Allah. Ya, dan dia tahu kalau kita beramal ke orang pasti Allah berikan pahala, pasti Allah berikan surga, pasti Allah jauhkan dari neraka. Itu abidin. Yang kedua muhibbin, pecinta. Ikhlasnya orang cinta yaitu beramal murni karena Allah, semata-mata karena kecintaan kepada Allah, bukan karena pahala atau bukan karena surga. Bahkan Rabi'atul Adawiyah dia mengatakan, aku menyembah Allah bukan karena takut dengan neraka, bukan karena aku ingin surga, tapi ibadah karena aku cinta kepada Allah. Ini tingkatan hebat nih, muhibbin namanya. Ya, jadi ibadah tuh walaupun kata Rabi'atul, walaupun misalnya saya di neraka, tapi kalau Allah cinta, Allah ridho, nggak apa-apa. Tapi nggak mungkin kan? Nggak mungkin. Kalau Allah ridho pasti surga. Tingkatan yang ketiga arifin. Arifin itu adalah kenal atau akrab. Ikhlasnya orang yang akrab dengan Allah yaitu memandang hatinya kepada Allah yang menggerakkannya. Dia beramal itu memang Allah yang menggerakkannya. Dia bersedekah karena Allah yang menggerakkannya sedekah. Dia sholat karena Allah yang menggerakkannya dia sholat.
Jadi ikhlas itu memandang bahwa amal, usaha atau ibadah itu ada kehendak dan daya upah Allah semata, sesuai dengan maksud la haula wala quwata illa billah. Jadi tingkatannya itu kita termasuknya, tapi tetap ikhlas. Tapi ada 3 tingkatan. Tingkatan abidin, tingkatan muhibbin, tingkatan arifin. Nah, ini nih. Atau boleh sebut dengan tingkatan orang Arab awam, ikhlas orang abror, ikhlas orang arif. Tadi kan yang apa namanya? Yang tadi itu namanya tingkat awam. Nah, nih tingkatan pertama, ikhlas orang awam. Ya, melakukan ibadah dengan niat semata-mata karena Allah. Ya, mempunyai cita-cita dalam hatinya kepada kesenangan surga berupa bidadari dan semua keindahan surga. Tingkatan kedua, melakukan ibadah dengan hati semata karena Allah, tidak mau cita hatinya dengan surga, nggak mau dia. Yang penting dia beramal karena Allah. Tingkatan ketiga, melakukan ibadah dengan niat karena Allah, tidak mau cita-cita dengan hatinya tentang surga, tidak melihat kemampuan dirinya melakukan amal ibadah. Karena apa? Karena dia merasakan dirinya sudah ikhlas. Inilah namanya tingkatan ikhlas orang awam. Kemudian ikhlas itu ada 3 tadi saya jelasin. Pertama ikhlas niat, kedua ikhlas cara, ketiga ikhlas tujuan. Niat, innamal a'malu binniyat. Amal bergantung dengan niat. Makanya kenapa ulama mengajarkan kalau sholat, usolli fardol juhri arba rakatin mustaqbilal kiblati, adaan lillahi ta'ala. Puasa, nawaitu samaghadin an adai fatisar ramadan haji sanati fardol lillahi ta'ala. Zakat, nawaitu an ukhrija zakat al-fitri zakatun nafsi an waladi fardol lillahi ta'ala. Haji, apa? Labbaik Allahumma hajjan, labbaik Allahumma, karena memenuhi panggilanmu ya Allah. Jadi niatnya karena Allah, semuanya karena Allah. Niatnya harus diluruskan. Yang kedua, ikhlas caranya yaitu ya tidak boleh riya, tidak boleh sum'ah, tidak boleh ujub. Yang ketiga, tujuannya mencari ridho Allah. Itulah ikhlas. Wallahu a'lam bishawab. Masih ada